Sholat fawailun lil musholin, fawailun lil musholin, celaka orang yang sahun saat dia sholat. Kalau enggak tahu alamatnya menuju Tuhan, alamat akhirat enggak tahu, berarti judi loh. Kamu judi. Menuju Surabaya, semoga sampai Surabaya, Surabayanya enggak tahu. Gubernurnya raroh, gitu kan? Kenalnya membawa Khofifah, tapi yang enggak roh di alamatnya. Muga-muga ketemu gitu saja. Itu judi namanya. Beragama itu diutusnya para rasul itu kerangkanya supaya hidup kita manusia ini berada di dalam kepastian tujuan, kepastian bagaimana menjalani hidup, kepastian mengetahui akhirat. Ini mubasiron namanya, mengetahui, dan nadhiron, kepastian. Jadi itu, ini kan sekilas karena bukan ini nanti intinya. Maka muhasabah itu diperlukan. Ke agama kita tuh mung nenek moyang. Beranikah kita mengatakan sebagai umat Nabi Muhammad, kamu enggak sezaman, kamu kenal, enggak berani. Kan gitu toh. Ya itu. Raustagena merasa cukup dengan pengetahuan yang dimiliki. Wawasan, pengetahuan, dan knowledge, pengetahuan, wawasan, wacana yang menjadi pengetahuan seseorang. Saat seseorang itu memilih pengetahuan disebut pinter, itu beda dengan ilmu. Ini sudah sering saya sampaikan. Ya. Yang kita butuhkan untuk selamat itu ilmu, bukan wawasan. Bukan wawasan surga, bukan wawasan widodari, bukan wawasan neraka, bukan wawasan pahala, bukan wawasan neraka surga, amaniyukum wala amaniyu ahli kitab, bukan wawasan wacana ini. Yang diperlukan ilmu, bukan wawasan Tuhan dan ketuhanan, bukan wacana dan wawasan. Saat wawasanmu semakin banyak, maka disebut kamu memiliki wawasan agama. Kamu membaca fikih, kamu membaca kitab-kitab, maka wawasanmu tentang itu semakin banyak. Saat semakin banyak, maka kamu disebut orang yang berpengetahuan. Apakah ini sudah kategori ilmu? Belum. Mungkin kamu bisa berbicara tentang surga, neraka, berbagai pendapat telah kamu baca, berbagai kitab telah kamu baca. Tapi faktanya kamu tidak pernah tahu tentang surga dan neraka, tentang widodari, maka ini hanya wawasan. Saat informasi tidak bersentuhan dengan indera penglihatan, indera pendengaran, indera penglihatan, indera inti rasa, maka kita beragamanya wawasan, hanya pengetahuan, bersifat intuitif, intuisi, bersifat keyakinan, tidak bisa dibuktikan kebenarannya, tapi harus dipercaya dan menjadi doktrin. Faham maksud saya? Gitu ya. Ilmu enggak begini.
Yang diperlukan beragama ilmu. Yang diperlukan beragama itu ilmu. Yang menyelamatkan itu ilmu, bukan wawasan. Ilmu itu menjadikan si pelakunya akan mampu merubah perilaku, mengetahui persis. Bukan ilmu Tuhan, bukan wawasan Tuhan, tapi ilmu Tuhan yang mengenalkan Tuhan karena makrifat gitu ya. Sayang, dengan memiliki wawasan dan pengetahuan tentang agama, buku yang dibaca banyak, sudah langsung merasa sebagai khalifah Allah, sudah merasa sebagai yang hak menyampaikan kebenaran dari hasil bacaan. Kemudian dikatakan ke orang-orang, ini kebenaran seperti yang diturunkan Allah kepada nabinya. Kan begitu toh? Faham maksud saya? Oke. Seharusnya Tuhan yang menciptakan manusia. Tapi Tuhan telah membuat seharusnya Tuhan yang menciptakan manusia. Tuhan telah membuat risalah dan penjelasannya pun melalui utusannya. Namun seringnya Tuhan diciptakan sesuai dengan perspektif masing-masing manusia. Manusia membuat rumusan-rumusan hasil dari perspektif anggapan yang dibuat. Tuhan menjadi Tuhan dalam akal pikiran. Tuhan menjadi Tuhan yang diperspektifkan. Tuhan menjadi Tuhan yang disepakati. Tuhan menjadi Tuhan yang disesuaikan dengan anggapan dan pemahamannya. Sesuai kelompoknya, kan begitu kan? Apa begini beragama? Seharusnya kan enggak kan? Orang sekarang kan enggak tahu bagaimana beragama di zaman Nabi Muhammad itu piye polanya. Kemudian setelah Nabi Muhammad wafat zaman Khulafaur Rasyidin, sebenarnya tepatnya zaman 4 Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini seperti apa? Kemudian setelah itu zaman Shalafus Sholeh, katakanlah sampai pada sekitar tahun 850-an, Imam Syafi'i Hambali muncul dengan dimadhabkan. Sebelum ini bagaimana model beragama? Kemudian setelah Imam Syafi'i sampai tahun 1000 seperti apa? Pola ini berbeda terus, berubah terus. Orang kan nggak tahu tentang ini. Kemudian munculnya Abdul Wahab, model tatanan syariat yang sering menjadi kategori radikal ekstrem itu. Seperti apa? Perkembangan-perkembangan ini yang tidak diketahui. Seperti apa? Walaupun saya nggak ngungkap ini ya. Hanya untuk memancing saja. Maka ayatnya sangat jelas kok. Sangat jelas. Jadi pada saat ini di ayat Yusuf 40 ya, sangat jelas. Firman-Nya keras banget sebenarnya oleh Allah. Agama itu bukan perkara nama, sifat. Kamu jika tidak mengenal Tuhan, hanya mengenal nama dan sifat, maka kamu hanya menyembah nama-nama. Wa abaukum, karena beragamanya keturunan nenek moyang. Padahal ada sultan. Ada hujah. Sultan itu hujah. Rasul itu hujahnya Allah. Meninggalkan hujah, dalil apapun nggak berfungsi seharusnya gitu ya. Jadi tersebut bahwa kehidupan berdunia itu hanya pada nama-nama dan simbol-simbol formalitas. Beragama kita kan cenderung ke sana sekarang ini. Kehidupan beragama didasarkan sikap dan watak kultus dan fanatik kepada kebiasaan, ajaran nenek moyang atau orang-orang masa lalu.
membenarkan kebiasaan daripada membiasakan kebenaran. Gini buatan, bener kan? Tanpa sultan, tanpa hujah, yakni wujudnya ilmu hakikat, ilmunya akan mengetahukan, ilmu yang akan mengenalkan, ilmu yang menjadikan dalam ikatan makrifat mengenal Tuhan tanpa hakikat. Itu padahal orang sering pengen intuk syafaat Rasul. Setiap orang kan pengen intuk syafaat Rasul toh. Ya toh? Padahal ayatnya sangat jelas sih. La yanfa'u syafa'ah. Tidak akan orang itu memperoleh syafaat walaupun bersolawatnya banyak dilakukan pagi, siang, sore. Karena mensyaratkan orang yang memperoleh syafaat itu adalah mereka yang man syahida bil haq wa hum ya'lamun. Jadi seseorang yang syahidah itu fi'il madhi. Orang yang telah menyaksikan adanya hakikat dengan ilmu yang menunjukkan keberadaan Tuhan, wa hum ya'lamun, dan mereka ini orang yang di dalam ilmu. Orang yang di dalam ilmu keberadaan Tuhannya. Oke. Maka begini, kan banyak orang begini. Enggak apa-apa, sing penting wis duwe kuncine mlebu surga, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Engko lak ya iso. Nek di neraka paling yang hanya sebentar, terus kemudian nanti nek wis resik masuk surga. Begitu kan biasanya yang kita dengar. Dan ringan gitu loh kita tuh ngomong, di neraka enggak apa-apalah, engkau akhirnya di surga gitu. Buatokmu wibah. Neraka sedilu itu kena loro wis bingung ngomong beberapa. Tapi nyatanya ayatnya enggak begitu. Wa qalu lan tamasana il ayyama ma'dudat. Mereka mengatakan, pada saat kita itu telah mengetahui la ilaha illallah, bisa mengucapkan la ilaha illallah, itulah kunci miftahul jannah, kunci untuk masuk surga. Kita nanti di neraka mung sedilu, hanya sebentar, atas apa yang kita lakukan. Allah langsung menjawab, kul attakhattum indallah ahdan. Sudahkah kamu terikat sumpah janji berhadapan dengan Allah pakai menggunakan at-takhattum indallah ahdan. Indah itu muqatab, ahdan itu masdar. Dalam bahasa Arab, masdar. Masdar itu dengan sebenar-benarnya ketemu langsung. Allah enggak kejawantah maka membuat wakil, itu mutlak. Kalimat ahdan itu menunjukkan mutlak bahwa hanya yang sesama dengan Nabi Muhammad saja yang terikat janji. Itu pun jika mau sahabat itu untuk diikat janji. Kalau sudah enggak ada, gimana nasib Anda? Gitu loh. Karena adan itu masdar. Masdar itu kata jadi, bersifat mudhari', takrif kondisi saat ini, bukan kondisi masa lalu. Indah itu dari sisi langsung, berarti kamu langsung bertatap muka, falan yukhlifallah ahdahu, sehingga Allah tidak akan mengingkari janji, sehingga kamu nanti dimasukkan surga setelah di neraka. Enggak, ternyata enggak begini. Am taquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Sungguh itu hanya pendapatmu untukmu supaya kamu nyaman. Tapi enggak ada faktanya. Kan gitu.
Lho, saya tuh ngaji ya iso-iso wae maca selawat sakmene engko entuk ganjaran, maca sakmene mlebu surga, sakmene entuk widodari. Nek doktrin tinggi apa? Karena itu di balik kalimat itu ada maknanya semua. Seperti kowe maca qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, maca ping 3 padha karo tamat Quran. Itu apa sih maknanya? Apakah ya padanan imbangan begitu? Enggak doktrin begitu. Lain hari saja kedua penjelasan itu. Bala maka sabah sayi'ah. Enggak, bala itu piye ya? Nek bahasamu, nek bahasa Surabaya itu begini. Bala, ayat sebelumnya mengatakan saya nanti di neraka hanya beberapa hari saja kok. Setelah itu akan di surga kok, gitu loh. Ternyata ayatnya bala maka sabah sayi'atan wa ahatot bih. Jangkrik orang ngono lho, cangkemmu itu jane gendeng kok gitu loh. Bala itu begitu maknanya. Bala itu pemane basane wong Surabayaan utekmu lho piye gitu cuk tenan kowe iki kan gitu itu pada saat bukan bala man kasaba sayi'atan wa ahatot bi khoti orang ngerti kok iso kok berani nyimpulkan wong enggak tahu kok berani membuat rumusan ora kenal kok wani mengucapkan gitu. Itu jadi bala wis mentok kudu ngecek gitu loh bala enggak ngono barang siapa yang menyutukan kasabah itu perilaku kosong sehingga yang lain masuk itu kasabah ya jadi bala man kasabah barang siapa yang berbuat dosa kalau tafsirnya begitu saya apa adanya barang siapa yang menyekutukan karena ada sesuatu benda yang dimasukkan ke dalam dirinya di angen-angen nih, di hati nih gitu sehingga menjadikan dolim dan ia diliputi oleh sekutu-sekutunya itu mereka penghuni bersahabat dengan neraka dan kekal di dalamnya. Neraka ki yo di dunya ini, teman-teman. Neraka itu dunya ini, teman-teman. Saiki sing iso ngrasakne neraka dan ndak itu ya jenengan dhewe iso ngoreksi. Kowe iki di neraka apa di surga? Kamu sendiri gitu loh. So itu tinggal ngunduh hasilnya. Aja kowe yakin sok mlebu surga saiki padahal gak karo-karuan gitu loh. Sekarang ini kowe iki di neraka apa ora itu sekarang ini kamu bisa mengevaluasi diri kamu. Kalau kamu sejalan gitu ya, kamu jalan di tanah yang berlubang, sebelahnya tanah berlubang. Kemudian tanah lubang itu ada air, ada motor lewat atau mobil lewat, terus kamu kena cerot. Apa sing metu kolesanmu? Neraka apa surga? Cerot. Alhamdulillah. Matur nuwun. Ternyata saya ini memang faktanya tempat salah dan dosa sehingga motor dan mobil tadi ngecrot saya faktanya saya ini kotor diingatkan kan begitu atau ungkapan rokok jangkrik mata nih kalau ternyata yang muncul iri dan dengki ini berarti kita tuh sebenarnya adalah makhluk neraka gitu loh. Ya kamu nek diolok-olok nesu apa syukur? Nek usah, nek wit tandur kena omo syukur apa nesu? Ah itu aja. Itu
neraka itu. Iri, dengki, kecewa sering meliputi di diri kita itu neraka. Kalau itu yang ada di dalam diri kita, berarti wis gak kaget saat meninggal dunia, oh nyatakin neraka, oh nyatakin surga begitu. Tapi kan untung kan ada astagfirullah, kan gitu kan? Ya kan? Jadi gak sah nuduh kan kon neraka. Awake dhewe ini yang kita itu di surga apa di neraka kan awake dhewe. Kuburan yang kita gunakan untuk menanam mayat itu hasil kesepakatan kita